Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 TBSM dan RPL SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin. Bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Astri di sini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki semester 2. Di awal semester 2 ini ya, untuk matematika, materi yang akan disampaikan di bab ini ya, di bab pertama semester 2 yaitu mengenai sistem persamaan linear ya. Yang mana sistem persamaan linear ini sebenarnya sudah kalian temui di SMP gitu ya, kalau tidak salah ya nih kelas 8 gitu. Jadi Ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi mengenai sistem persamaan linear ini. Jadi kita sekarang itu tinggal lebih memantapkan saja gitu ya materi mengenai sistem persamaan linear gitu. Oke, langsung saja ya. Silahkan disimak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, mengenai sistem persamaan linear ya. Yang pertama ada sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat ya menjadi SPLDV ya. Bentuk umum dari SPLDV itu seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, ini kita namakan dengan persamaan 1. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini kita namai dengan persamaan 2 gitu ya. Dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2-nya itu adalah elemen bilangan real ya. Nah, ini bentuk SPLDV. Nah, sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Sistem itu keterkaitan ya, persamaan linear, persamaan. Nah, di bab sebelumnya kan sudah dibahas mengenai persamaan linear ya, tapi satu variabel. Kalau sekarang dua variabel, berarti variabelnya ada dua ya, ada X, ada Y, atau A dengan B, atau P dengan Q gitu ya. Variabelnya ada dua. Kemudian linear yaitu pangkat dari variabelnya itu satu ya. Nah, persamaan berarti dihubungkan oleh tanda sama dengan gitu ya. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 itu merupakan suatu sistem persamaan linear ya, karena keduanya saling berkaitan ya. Jadi sistem itu maksudnya itu berkaitan ya. Nah, mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear adalah dengan cara mengganti nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan dari kedua metode tersebut gitu. Jadi tujuan dari kita untuk mempelajari materi ini adalah tetap ya, kita cari himpunan penyelesaiannya atau HP-nya kita cari ya. Sama seperti persamaan linear, satu variabel dulu, sama bahwa kita mencari nilai dari variabelnya gitu. Nah, karena SPLDV ini mempunyai dua variabel, maka kita cari satu-satu ya. Kalau variabelnya X dan Y, maka kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, tadi dikatakan ada 3 metode ya. Yang pertama itu ada metode eliminasi ya. Eliminasi itu artinya apa? Eliminasi itu dihilangkan gitu ya. Nah, gini, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi itu artinya mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain gitu. Prinsip yang digunakan untuk menghilangkan suatu variabel adalah mengurangkan atau menjumlahkannya. Nah, belum. Nah, ini untuk menghilangkan suatu variabel ya, koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus sama. Jika belum sama, masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Nah, kemudian jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, dua persamaan dikurangi
dan jika memiliki tanda yang berbeda, dua persamaan ditambah. Nah, kalian tidak usah ini menghafalkan kata-kata ini gitu ya, tidak usah. Kalian perhatikan saja contoh berikut ya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, ada dua kan ya, ada dua nih persamaan linear dua variabelnya. Ada 3x dikurangi 2y sama dengan 11 dan negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, kalau kalian disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, itu artinya kalian harus mencari nilai dari x dan y-nya berapa gitu. Yang mana nanti nilai x dan y-nya itu adalah milik mereka berdua gitu ya. Nanti kalau disubstitusi x-nya dan y-nya ya, itu akan menjadi sama dengan nilai yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya penyelesaiannya ya. Nah, kalian karena ini tadi metodenya eliminasi, maka kalian eliminasi satu-satu variabelnya. Yang pertama kalian eliminasi variabel x-nya terlebih dahulu ya. Nah, tadi persamaannya kan ada 2, 3x dikurangi 2y sama dengan 11 dan negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, kita pertama mengeliminasi variabel x. Lihat di sini variabel x. Nah, ada 3x dan negatif 4x ya. Kalau mengikuti aturan yang tadi atau cara yang tadi, ini kan koefisiennya berbeda kan. Yang atas ini 3, yang bawah itu negatif 4. Nah, maka kita harus menyamakan dulu koefisiennya, yaitu dengan cara mengalihkan dengan suatu angka sehingga mereka bisa memiliki koefisien yang sama. Nah, caranya tinggal dibalik saja ya. Yang atas kan 3, yang bawah itu negatif 4. Maka supaya koefisiennya sama, yang atas kita kalikan 4. Jadi kalian abaikan saja ini tanda negatifnya ya. Yang atas dikalikan 4 dan yang bawah dikalikan 3. Jadi hasilnya, nah yang atas karena dikalikan 4, kalian kalikan saja 3 dikali 4 itu 12 sehingga 12x. Kemudian negatif 2y dikali 4 itu negatif 8y. Kemudian 11 dikali 4 itu 44. Jadi sama dengan 44. Nah, yang bawah dikali 3 ini semuanya. Jadi negatif 4x dikali 3 itu negatif 12x. Kemudian 3y dikali 3 itu 9y sama dengan negatif 2 dikali 3 itu negatif 6 ya. Nah, ini koefisiennya sudah sama. Yang membedakan hanya tandanya saja ya. Nah, ini karena kita akan mengeliminasi variabel x ya. Tadi menurut aturan yang tadi, jika tandanya berbeda ya, ini kan positif ya, ini negatif, maka variabel tersebut ditambah ya. Jika tandanya berbeda, maka untuk menghilangkan variabelnya itu ditambah atau dijumlah ya. Nah, maka dia habis ya. 12x ditambah negatif 12x itu habis 0 ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang ini. Negatif 8y ditambah 9y berarti 1y ya, atau kita tuliskan saja y saja, sama dengan 44 ditambah negatif 6 itu 38. Nah, kita sudah ketemu nih y-nya sama dengan 38. Maka kita tinggal mencari variabel yang y ya. Maka eliminasi variabel y dari kedua persamaan. Nah, sama tadi ya dua persamaannya. Karena kita akan mengeliminasi variabel yang y, kita perhatikan koefisiennya. Di sini koefisiennya berbeda. Yang atas negatif 2, yang bawah 3. Nah, maka untuk menyamakan koefisiennya, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2 ya. Kalikan 3 kali 3 9 ya, jadi 9x. Negatif 2y dikali 3 negatif 6y. Kemudian 11 dikali 3 itu 33. Yang bawah dikali 2, negatif 4x dikali 2 itu negatif 8x. Kemudian 3y dikali 2 itu
6Y, dan negatif 2 dikali 2 itu negatif 4. Nah, karena yang akan kita hilangkan itu Y ya, variabel Y, kita perhatikan tandanya di sini berbeda. Maka operasinya di jumlah ya. Y-nya jadi habis atau 0. Sehingga 9X ditambah negatif 8X itu X ya, atau 1X. Kemudian sama dengan 33 ditambah negatif 4 itu 29. Jadi sudah ketemu nih X-nya sama dengan 29. Nah, karena sudah kita temukan X-nya sama dengan 29 dan Y-nya sama dengan 38, maka selesailah ya untuk mencari himpunan penyelesaian dari kedua sistem persamaan linear dua variabel ini gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 29 dan Y-nya sama dengan 38. Itu beres ya. Nah, selanjutnya ada metode substitusi. Kalau metode substitusi itu artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya ya. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, di sini ada 2 ya. 2X dikurangi 5Y sama dengan negatif 2 dan negatif 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Penyelesaiannya, nah ini tadi kita kasih nama dulu, yang atas ini persamaan 1, yang bawah persamaan 2. Kemudian misalkan yang akan disubstitusi atau yang akan diganti ya, itu adalah variabel X pada persamaan 2, maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, jadi kita fokus ke persamaan 1. Nah, ini persamaan 1 ya, 2X dikurangi 5Y sama dengan negatif 2. Yang akan kita substitusi adalah variabel X, atau yang akan kita masukkan adalah variabel X ya. Maka kita cari X dari persamaan 1. Nah, karena yang akan kita ubah ini variabel X ya, jadi si variabel Y kita pindahkan ke kanan. Jadi gini, 2X ini tetap positif turun ke bawah ya, sama dengan ini negatif 2 tetap. Nah, yang negatif 5Y kita pindah ke kanan jadi positif 5Y. Kita cari X-nya, jadi sama dengan negatif 2 ditambah 5Y per 2. Ini dari sini ya. Nah, kita sudah menemukan nih X sama dengan negatif 2 ditambah 5Y per 2. Nah, ini kita namai dengan persamaan 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai X yang barusan pada persamaan 3 ya ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 nya mana? Ini persamaan 2-nya yaitu negatif 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Nah, karena kita sudah tadi mencari X ya, jadi kita ganti nih si X ini dengan yang ini, dengan yang persamaan 3 tadi. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 ditambah 5Y per 2 ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Nah, karena ini ada per 2 ya, jadi kita kalikan semuanya dengan 2 ya. Maka yang ini jadi negatif 3 dikali negatif 2 ditambah 5Y ditambah 4 kali 2 8Y sama dengan negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Nah, ini kalikan jadi positif 6 ya. Ini min 3 kali 5Y itu jadi min 15Y, kemudian tambah 8Y sama dengan negatif 8. Nah, kita akan cari Y-nya ya. Ini jumlahkan, min 15Y ditambah 8Y sama dengan negatif 8. Ini 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Nah, ini negatif 15Y ditambah 8Y itu negatif 7Y ya, sama dengan ini negatif 8 dikurangi 6 itu negatif 14, sehingga Y sama dengan negatif 14 per negatif 7. Jadi Y sama dengan 2 gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya belum ya, belum maaf. Nah, tadi kita sudah menemukan Y-nya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai X, kita substitusi nilai Y yang 2 barusan ya ke persamaan 3. Persamaan 3-nya kan tadi X sama dengan negatif 2 ditambah 5Y per 2. Nah, kita ganti nih si Y ini dengan 2. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah 5 kali 2 per 2.
sama dengan negatif 2 ditambah 5 kali 2 itu 10 per 2. Jadi negatif 2 tambah 10 itu 8 ya, per 2 sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Seperti itu. Bagaimana, paham tidak? Kalau belum paham, silakan kalian ulangi terus ya video ini sampai kalian paham ya. Nah, cara yang ketiga yaitu metode gabungan ya. Gabungannya dari mana? Dari tadi. Ya, maksudnya dari eliminasi dan substitusi ya. Jadi menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Nah, kalau menurut Ibu ya, metode ini yang paling sering digunakan gitu. Jadi nih, perhatikan baik-baik ya. Ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2, kemudian X dikurangi Y sama dengan negatif 1 ya. Karena ini metodenya eliminasi dan substitusi, jadi langkah pertama yang kalian lakukan adalah mengeliminasi. Nah, mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Persamaannya X tambah 2Y sama dengan 2 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Yang mana yang harus dieliminasi? Bebas, kalian mau mengeliminasi X dulu atau Y dulu, boleh. Kalian mau mengeliminasi X atau mau mengeliminasi Y, itu boleh, bebas. Nah, kalau trik dari Ibu, kalian eliminasi saja yang memiliki koefisien paling sederhana atau yang memiliki angka yang kecil gitu ya, sehingga nanti untuk dikalikannya tidak terlalu besar gitu. Dan kalian perhatikan saja di sini X ya. X di sini yang atas koefisiennya 1, yang bawah juga koefisiennya 1, sehingga dia sudah sama ini koefisiennya, sehingga tidak perlu disamakan ya kan. Maka kalian eliminasilah yang X ini. Jika kalian mau mengeliminasi yang Y pun sebenarnya tidak apa-apa, hanya dia memakan waktu saja. Karena di sini berbeda koefisiennya, yang atas 2, yang bawah negatif 1 gitu. Jadi kalian harus mengalihkan ya mereka sehingga koefisiennya bisa sama gitu. Nah, kalau ada langkah yang lebih mudah, kenapa harus yang memilih jalan yang sulit gitu kan? Nah, jadi kalian pilih saja yang koefisiennya sudah sama gitu ya. Karena ini X, kemudian tandanya juga sama positif ya, maka mereka dikurangkan supaya habis ya. X dikurangi X itu 0 ya. Nah, langsung ke sini 2Y dikurangi negatif Y, berarti berapa? 2 dikurangi negatif 1 itu positif 3 ya. Jadi 3Y sama dengan 2 dikurangi negatif 1 itu 3, sehingga Y sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 Y nya ya. Nah, kita sudah menemukan Y nya 1. Kemudian untuk mencari X, kita tinggal substitusi saja nilai Y yang barusan ya, yang Y1 ini ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 juga boleh ya. Tinggal disubstitusi persamaan 1 tadi X tambah 2Y sama dengan 2, kita ganti Y nya oleh 1, sehingga X tambah 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga X tambah 2 kali 1 itu 2 sama dengan 2, X sama dengan 2 dikurangi 2, 2 ini pindah ke kanan jadi negatif, sehingga X nya 0 gitu. Udah ketemu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 gitu. 3 metode untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Gimana? Silahkan, metode mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dipahami? Boleh bebas ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal di ulangan, boleh kalian gunakan metode yang manapun yang menurut kalian mudah untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami materinya. Silakan kalian ulang-ulang terus videonya ya sampai kalian paham. Nah, untuk lebih memantapkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian untuk
dikerjakan latihan soalnya ya. Mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode yang menurut kalian mudah. Di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.